timnas kita udah terbentuk belum sih sebenarnya? Kita menilai secara jujur prestasi timnas kita baik, tapi kan kita masih perlu banyak melakukan perbaikan-perbaikan lain yang masih juga dikerjakan oleh Pak Erik dan tim PSSI. Prinsip yang ditekankan oleh Pak Erik adalah membangun sepak bola Indonesia ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri kan. Semuanya kita harus bareng-bareng. melibatkan stakeholder, kita akan merangkul komunitas-komunitas yang kemarin sudah menghidupi bola pantai. Kemudian juga yang tidak lupa dan tidak kalah pentingnya adalah menjadikan destinasi itu sebagai tujuan pariwisata yang harapannya bisa mengangkat pantai-pantai ataupun daerah-daerah yang kita miliki. Sebenarnya kita melihat ada potensi besar untuk mengembangkan sepak bola pantai ini menggabungkan dengan konsep sport tourism. Nah ini kan juga sebenarnya sejalan dengan visi misi Pak Presiden. Harapannya di setiap kegiatan kita akan mendatangkan potensi ekonomi. Udah ada yang bakal masuk kita naturalisasi. Kita akan lihat nanti Bang Ara di ruang ganti para pemain nanti kan. Masih percaya sama saya? Selamat datang di Jodia Kepo. Hari ini gue pakai jersey kemarin waktu Olimpiade. Ini jersey gue cuma ini doang, tapi gue bangga banget. Kita baru menang 2-0 dari Arab Saudi. Gokil, selebrasi duduk Vincent. Nah hari ini gue mau ngobrolin soal bola sama asosiasi. Sebelumnya kita benar hari ini akan kepo sekepo-keponya karena gue kosong soal hari ini. Kita akan ngobrol soal asosiasi sepak bola pantai Indonesia yang baru aja dilantik sama ketua umumnya langsung the one and only sahabat gua Bro Anggara Wicitra. Selamat datang Bro Ara, Bang Ara di UMKM Super Mikro ini. Thank you Bang Jo. Jodia Kepo, Komisi Edukasi Politik. Menurut gua olahraga juga nggak jauh dari politik karena keputusan-keputusan politik itu juga menentukan bagaimana olahraga kita jalan. Betul. Kali ini gue mau kepo betul, ini asosiasi apa? Dari mana? Pasarnya siapa? Okay. Gue mau mulai dengan, boleh ceritain gak ini background tentang asosiasi sepak bola pantai ini? Oke, jadi Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia atau ASPI itu memang kemarin baru resmi dilantik. Congratulations. Terima kasih. Jadi kita itu adalah badan asosiasi di bawah Rumah Besar PSSI. Okay. Jadi Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI itu punya mimpi besar untuk menghidupkan seluruh anak-anak kandung yang ada di dalam PSSI. Okay. Jadi kalau secara aturan statuta FIFA, PSSI itu punya beberapa anak kandung. Jadi asosiasi sepak bola wanita, kemudian ada asosiasi futsal atau federasi futsal. Romai. Ya, nah kemudian ada satu lagi tuh bola pantai. Nah cuman kemarin bola pantai itu diurus di bawah divisi kompetisi Dari dari PSSI. PSSI. Oh, Nah, nggak ngikutin statuta yang harusnya federasi terpisah. iya karena belum dihidupkan. Oke, Nah, oke. jadi kalau pertanyaannya selama ini sepak bola pantai itu siapa yang memainkan? Ya itu komunitas-komunitas. Ada di daerah-daerah pesisir itu salah satu olahraga yang dimainkan oleh masyarakatnya adalah bola pantai. Jadi kalau misalnya di Bali bola pantai itu cukup familiar dimainkan. Oh iya juga ya. Sebenarnya Betul. apalagi kita negara yang kepulauan, banyak pesisir-pesisirnya. Ya. Emang sebesar apa berarti pasarnya, Bu? Jadi satu karena visi besar Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI itu ingin memajukan seluruh industri sepak bola, baik itu bola lapangan besar, kemudian tadi bola wanita, futsal dan bola pantai. Bola wanita sekarang, sorry gue potong, bola wanita aktif? Akan diaktifasi. Makanya Oh, berarti kan kalau misalnya nih, kalau PSSI ada sepak bola wanitanya, futsal juga ada wanitanya, terus pantai juga ada wanitanya. nantinya akan ada. Nah Cuman kita itunya akan, berarti akan disatukan ke sepak bola wanita atau tetap under federasi masing-masing? under federasi masing-masing. Oh, oke. Nah iya tadi maksudnya sebesar apa selama ini sudah berjalan pasar dari sepak bola pantai? Jadi Pak Erik itu juga melihat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, salah satu negara yang punya garis pantai terpanjang. Nah, ini kok sepak bola pantainya tidak bergeliat. Nah, kemudian sebenarnya kita melihat
ada potensi besar untuk mengembangkan sepak bola pantai ini menggabungkan dengan konsep sport tourism. Nah ini kan juga sebenarnya sejalan dengan visi misi Pak Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai wakil presiden yang punya visi pariwisata Indonesia emas di 2045. Jadi kita akan mencoba untuk menggabungkan konsep-konsep itu. Jadi secara prestasi olahraganya kita naikkan, tapi promosi daerah-daerah pariwisatanya, pantai-pantai bagus kita itu juga kita naikkan. Nah, secara pasar di internasional, emangnya banyak juga? Apakah ada Piala Dunianya juga sendiri? Ada. Piala Dunianya ada, kemudian ajang-ajang internasionalnya juga sudah mulai bergulir dan rencananya di 2025 nanti itu kalau tidak salah di bulan Maret atau April, saya agak lupa waktunya, itu akan ada kejuaraan Asianya. Oh, kayak AFF-nya gitu ya? Iya, sama persis. Level tingkatannya itu sama. Ada AFF-nya, ada AFC-nya. Kemudian sistem kualifikasinya juga kurang lebih hampir sama. Timnas kita udah terbentuk belum sih sebenarnya? Timnasnya ada. Nah itu yang kemarin di bawah under kompetisi. Nah, secara ranking. Kalau ranking memang kita kan kalau futsal kan bagus tuh. Kita tidak sebaik futsal dan progres naiknya tidak seperti sepak bola. Lapangan, sepak bola besar gitu. Kita masih ada di peringkat lumayan agak di bawah lah. Oke. Tapi itu perlahan hal serius yang akan kita kerjakan. Karena memang selama ini juga belum jadi asosiasi sendiri dan quote and quote kalau aku bisa bilang belum seserius itu juga digarap sama para karena gini stakeholder terdahulu gitu. Kita tuh kadang suka lupa berekspektasi sangat besar dengan PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erik. Tapi kita tuh lupa bahwa Pak Erik tuh jadi ketua umum PSSI itu belum genap 2 tahun. Tapi gila ya, iya juga ya. Karena kan beliau tuh kalau tidak salah Februari 2023 menjadi ketua umum. Jadi nanti Februari 2025 tuh baru genap 2 tahun. Oh tapi udah banyak banget loh. Betul, tapi memang kita juga harus akui masih banyak PR yang akan dikerjakan. Nah salah satunya adalah itu bola pantai, kemudian bola wanita yang rencananya nanti juga kalau sesuai schedule di 2026 kita akan coba dorong liganya. Karena itu kan yang diharapkan oleh pecinta sepak bola kan. Gue lupa. Kalau PSSI itu ketumnya berapa lama sih? 4 tahun. Berarti sampai 2028. 2027. 2027. Berarti tapi bisa. Iya. Bisa berapa kali? 3 kali. Jadi 3 periode. Coba kalau 3 periode dipegang Pak Erik nih. Piala Dunia kita nih. Insyaallah amin. Sepak bola pantai juga ya kan? Ya, sepak bola pantai, Mas, main pantai kita. Nah itu peraturannya beda gak sih? Peraturannya kurang lebih hampir sama kayak futsal. Jadi dimainkannya tuh 5 lawan 5, tapi di dalam lapangan pasir ya. Gue taunya cuma dari dulu tuh ada yang FIFA Streetball tuh, yang di PES 2, yang gue lupa namanya. Jadi bisa pilih venue-nya pantai, itu lebih berat, Iya betul. Treatmentnya beda banget dong pasti sama sepak bola biasa. Sama sepak bola biasa ataupun futsal. Ya mungkin karena tekstur lapangannya adalah pantai, jadi cara dribbling bolanya pasti beda, cara nendangnya, cara passingnya pun beda. Mereka lebih banyak main juggling, kemudian passing di atas. Dan berarti perlu juga SDM yang memang udah terbiasa main di daerah-daerah orang-orang kita di daerah-daerah pesisir gitu. Iya, makanya kita rencananya dalam waktu dekat ini kan akan mengaktifasi beberapa provinsi. Kita akan sahkan kepengurusannya, dimulai pasti dari daerah-daerah yang memang cukup banyak komunitasnya memainkan bola. Udah ada clue provinsi mana aja nggak Bro Ara? Ada. Kita rencananya akan di Bali. NTT, kemudian NTB sedang dalam proses, di Lampung. Mepet-mepet sini. Di Yogyakarta tuh juga ada, di daerah Gunung Kidul. Berarti talent scoutingnya lebih ke arah orang-orang pesisir. Udah ada yang bakal masuk kita naturalisasi gak sih? Sejujurnya sampai saat ini kita belum bisa memastikan sejauh itu karena pertama kita akan mencoba ekosistemnya dulu dibangun membangun ekosistemnya.
kemudian kita akan melihat nanti sesuai kebutuhannya. Tapi di Bali itu yang kita tahu turis-turis mancanegara tuh banyak yang main bola pantai. Oh, ya mereka udah tinggal lama, memang ada darah sana juga, udah tinggal lama di Bali juga. Iya. Dan di saya lupa Australia kalau tidak salah, itu mereka punya liga khusus untuk pemain-pemain keturunan. Jadi Australia kan dipisahin. Ya, Australia kan banyak pendatang kan. Ya. Jadi yang keturunannya Italia, yang keturunannya dari Yunani. Nah, itu mereka main bikin liga khusus untuk mengakomodir itu. Nah, kita akan kemungkinan juga akan ke arah sana juga kalau memang mau mengakomodir. Ya mungkin ya. Oke. Masih maksudnya kita masih dalam proses untuk melakukan riset ke beberapa negara bagaimana pengembangan bola pantainya. Tapi harapannya yang pasti dalam waktu dekat kita akan mengaktifasi beberapa provinsi, kemudian melakukan kegiatan kejurnas bola pantai untuk mencari bentuk terbaik kerangka untuk timnasnya, karena kita punya agenda internasional kan di 2025. Oke, nah kalau gitu kita cari tahu nih apa target Bang Ara sebagai ketua umum di periode 2024-2028 ini. Jadi kalau dari kami di kepengurusan yang baru ini, yang kemarin dilantik ya, kami menetapkan beberapa target. Jadi target di 2025 ini kita akan coba mengaktifasi 15-20 provinsi. Kemudian dalam agenda 1 tahun itu setiap tahun berarti sampai 2028 nanti kita akan mengagendakan 2-3 kejurnas di tiap daerah yang rencananya akan pindah-pindah. Karena kan kita bawa misi untuk mempromosikan daerah-daerah pariwisata kita kan. Oh, ini masuk nih ya. Jadi misalnya ke pariwisata juga, ekonomi kreatif. Rencananya di 2024 di Desember nanti di tanggal 13 sampai 13-14 Desember itu kita akan mengagendakan kejurnas di Bali. Nah, kemudian mungkin baru dilantik. Iya. Langsung ke jurnas. Iya. Paten barang ini, tepuk tangan dulu. Gokil. Emang kerja-kerja cepat pemerintahan Prabowo Gibran ini. Iya, karena kita kan harus taat dengan siapa yang ini kita kan. Karena pendekatannya pemerintahan Pak Prabowo Gibran juga gerak cepat dan taktis, kemudian Pak Erik juga sebagai ketua umum juga cepat dan taktis, jadi kita harus menduplikasi cara-cara tersebut. Sejauh ini komunikasi dengan, berarti kan ini akan banyak berhubungan dengan stakeholder di kementerian-kementerian, berarti komunikasi terus dibangun berarti Bro? Ya, kita sedang mencoba membangun itu karena prinsip yang ditekankan oleh Pak Erik adalah membangun sepak bola Indonesia ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri kan. Semuanya kita harus melibatkan stakeholder. Kita akan merangkul komunitas-komunitas yang kemarin sudah menghidupi bola pantai. Jadi pengurus juga atau apa begitu? Kita akan merangkul mereka untuk sama-sama mengembangkan ini. Wah, ini menarik, potensi baru sih, karena ya kan pariwisata ngomongin pantai, bisa di pantai mana jadi venue-nya, betul. Apa ekonomi sekitarnya juga bisa dibangun, ada banyak hal kreatif yang bisa dikerjain. Dan budaya-budaya juga bisa diangkat di sana. Betul. Jadi memang kita tuh membuat konsep pendekatan. Jadi ketika nanti kita mengadakan kejuaraan di sebuah daerah, itu kita berharap memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah setempat. Kemudian kita juga membangun keberlanjutan ekosistem pantainya. Kemudian ini LHK juga ya? Ya, sustainable dari ekosistem pantainya kan harus terjaga. Kemudian juga yang tidak lupa dan tidak kalah pentingnya adalah menjadikan destinasi itu sebagai tujuan pariwisata yang harapannya bisa mengangkat pantai-pantai ataupun daerah-daerah yang kita miliki itu. Dan ini menurut aku makin kerennya dari bagaimana ekosistem olahraga di kita ya. Maksudnya para pengurusnya itu udah peka bahwa sportainment itu penting. Oh iya. Maksudnya kayak dari ketua umum asosiasi sepak bola pantai pun tahu bahwa ini tuh ada segi ekonomi yang harus ditingkatin. Aku selama ini mungkin kalau gue salah gue minta maaf, tapi gue jarang dengar
sedulu-dulunya sebelum PSSI dan berbagai cabang olahraga lain sekarang udah semakin baik. Karena kalau nggak mikirin bagaimana ekosistem sportainmentnya ini kan artinya kan nggak ada banyak kebutuhan dari atletnya sendiri juga jadi nggak bisa berkembang karena duitnya kurang. Tapi kalau kita bisa mikirin sisi entertainmentnya, pariwisatanya, sisi budayanya tadi ada pemasukan tambahan untuk asosiasi, ada pemasukan tambahan untuk masyarakat sekitar. Balik lagi atletnya sejahtera. Iya, jadi pendekatan yang dilakukan itu tidak pasti yang paling fokus adalah tentang peningkatan prestasi kan pasti. Tapi kita juga tidak naif, tidak mengesampingkan ada banyak faktor variabel-variabel lain di industrinya yang harus dibangun. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi pertanyaannya pasarnya sebenarnya sejauh ini seperti apa? Ini adalah barang baru yang belum pernah dikerjakan dengan serius gitu. Jadi saat ini kita akan mencoba melakukan itu dan potensinya sangat amat besar. Sangat amat besar. Gua kalau ngajak teman-teman ngobrol di sini, gue selalu ngajak orang-orang yang gue punya ekspektasi tinggi. Jadi gue ngobrol sama beberapa orang bro. Jadi dan kali ini gue juga punya ekspektasi. Terakhir futsal. Karena gue kenal dengan Bro Mike juga bagaimana beliau kalau handle sesuatu serius. Nah gue juga kenal Bang Ara itu kalau handle sesuatu tuh kenceng betul kawan ini. Jadi kalau ini ekspektasi kita tuh tinggi. Kayaknya kita harus segera undang lagi kalau udah progres lagi tentang asosiasi sepak bola pantai. Karena betul balik lagi ini potensinya gede banget. Potensinya luas banget dan selama ini gak ada yang explore dengan clear, tapi kali ini dipegang sama orang yang gue udah tahu kalau ngelakuin apa-apa serius. Sama satu sih Jo, gue merasa Tuhan ketika menciptakan Indonesia, ini menurut gue ada salah satu hal yang harus kita sadarkan adalah ketika Tuhan menciptakan Indonesia itu dengan keramahan penduduknya, dengan betapa luar biasa kontur daerah-daerah pariwisata yang kita punya dan potensinya, menurut gue kita harusnya sangat amat fokus mengembangkan pariwisata. Nah jadi salah satunya ikhtiar yang kita lakukan itu adalah menggabungkan antara sport tourism. Tuhan tuh sedang tersenyum waktu buat Indonesia guys. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Bro Ara, di awal dimulainya asosiasi ini, coba dong mungkin bisa share juga ke teman-teman semua yang lagi nonton juga nanti. Apa kebutuhan dari asosiasi? Apa yang perlu disupport sama masyarakat umum ataupun para pemangku kepentingan untuk asosiasi ini bisa jalan dengan baik, dengan lancar? Ya pertama kita berharap masyarakat itu bisa menerima olahraga ini dengan sangat baik. Nah, karena kan sekarang fokusnya banyak masyarakat memainkan itu di daerah pesisir kan. Iya. Nah, tapi memang bukan tidak mungkin sepak bola pantai kan bisa dimainkan di mana saja selama lapangannya tetap menyediakan tekstur pasir dan kebutuhan. Oh, berarti itu boleh ya? Boleh. Oh, di beberapa negara mereka tuh main di dalam kayak dome gitu. Mereka bikin teksturnya lapangan pantai. Jadi dengan ukuran khusus, standar pertandingan, ketebalan pasirnya juga 40 cm seperti apa yang jadi standarnya. Nah, itu mereka bisa mainkan itu. Nah, cuman PR kita sekarang itu membangun awareness inilah agar masyarakat bisa paling nggak aware ada olahraga ini dan kita punya potensi besar di sini. Dan bukan tidak mungkin kalau dalam beberapa waktu ke depan ekosistemnya sudah berjalan lebih baik, kita bisa aja jadi melakukan bidding untuk menjadi tuan rumah, misalnya Piala Dunianya, karena potensinya yang sangat luar biasa. Iya segede itu ya berarti ya. Sama satu hal yang nanti tadi kan sempat ditanya target sampai 2028 ya. Iya. Kita berharap ketika provinsi-provinsi sudah mulai hidup, nah kita akan mendorong melalui Kemenpora dan KONI pastinya agar sepak bola pantai itu dimainkan jadi cabang eksibisi di PON di 2028 nanti. Karena sekarang belum. Selama ini belum ya? Selama ini itu belum. Tadi gue mau tanya itu tuh, iya. Makanya kita akan mencoba mendorong itu supaya by regulasi sepak bola pantai ini bisa dimainkan dan dikembangkan di daerah. Tapi memang dari teman-teman asosiasi kita targetnya di 2028 aja gitu ya?
Karena memang mau bangun ekosistemnya dulu sebelum Betul. bisa masuk PON dan lain sebagainya. Iya, karena kan semuanya harus proses step by step ya. Iyalah, benar, maksud aku apa yang dilakuin sama teman-teman PSSI sekarang tuh memang gak bisa buru-buru. Iya. Jepang atau ke negara-negara besar yang olahraganya di Asia mereka kan gak bangun itu setahun 2 tahun. Betul. Nah, Bahkan cuman ini tadi seperti yang saya bilang, kita tuh gampang terlalu menghakimi iya. kepemimpinan Pak Erik yang padahal belum genap 2 tahun. Iya. Memang kalau kita menilai secara jujur prestasi timnas kita baik, tapi kan kita masih perlu banyak melakukan perbaikan-perbaikan lain yang masih juga dikerjakan oleh Pak Erik dan tim PSSI gitu. Maksudnya kita tetap akan fokus melakukan pembinaan usia dininya, kemudian kita juga akan mendorong penghidupan liga putrinya gitu. Kemudian Federasi Futsal juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, tapi kan tetap akan ada ruang-ruang perbaikan yang perlu kita lakukan gitu. Karena pada akhirnya nanti harapannya ketika kita sudah tidak lagi menjadi pengurus, kita punya legacy yang akan bisa terus diteruskan. Itu dia. Mungkin yang nanti akan manennya bukan pas kepemimpinan Bang Ara dan tim sekarang, mungkin 30-40 tahun lagi atau Betul. Tapi udah dibangun dari sekarang. Sama kayak prinsip kita bangun partai kan. Betul. Jadi kita harus percaya pada sistem dan nilai yang kita bangun dari awal yang akan menjadi pegangan yang selalu kita pegang. Siapapun nanti pengurusnya, siapapun nanti orang yang akan membawa ini kemana, tapi kita punya value yang udah dipatenin, dipakemin untuk dibangun terus-terusan. Betul. Nah, masuk bareng itu? Masuk bareng itu. Masuk. Tepuk tangan sekali lagi, gue suka tepuk tangan sama orang-orang keren itu. Pak Erik top, Bang Ara top, Bro Mike top. Ini orang-orang yang perempuan udah ada spill belum? Ketuanya, calon ketuanya. Spill lah. Belum. Saya belum bisa kasih. Gak boleh spill. Okay. Nah ini kita lihat nih siapa nih akan handle. Kita akan lihat nanti Bang Ara di ruang ganti para pemain nanti kan. Masih percaya sama saya? tapi berarti Joe nanti harus datang kalau misalnya kita melakukan kegiatan, kita undang khusus nih. Bro, siap terlibat. Siap, mantap. Salaman dulu. Ini udah salaman tuh. Salaman dulu. Kalau sama Pak Erik salaman tuh artinya siap masuk timnas nih gue nih. Gue seneng banget bro. Gue langsung ngebayangin maksudnya. Ya balik lagi. Aku berpikir ada potensi-potensi baru yang tentunya yang aku pikirin soal sosialnya. Sosialnya akan ada euforia baru kepada barang baru ini. Terus juga akan ada penghidupan baru, akan ada potensi ekonomi baru, akan ada pariwisata cara baru, kreatif. Karena selalu ngobrol sama teman-teman di sini untuk bisa ngenalin apa yang sudah dilakukan pemerintah. Sebenarnya pemerintah kita udah banyak buat hal bagus, tapi sosialisasinya itu masih dengan cara-cara lama yang tentunya nggak bisa kita judge, tapi kita harus benahin. Nah inilah salah satu cara kita untuk ngenalin Indonesia, ngenalin olahraga kita, ngenalin potensi budaya pariwisata kita, sepak bola pantai. Oke, ini salah satu ikhtiar kita untuk mengambil peran terhadap menjalankan hal tersebut. Gitu. Iya. Bro Ara, apa yang lo harapin atau doakan untuk kedepannya dari asosiasi ini dan ekosistem di belakangnya? Ya kalau saya sih sebagai ketua umum berharap rencana dan target-target kita terhadap pengembangan sepak bola pantai ini bisa berjalan dengan baik. Ya, harapannya tadi kita bisa menjadikan ini sebagai agenda promosi pariwisata, peningkatan prestasi olahraganya, tapi juga tidak melupakan betapa pentingnya untuk menjaga ekosistem alam di wilayah-wilayah tersebut. Karena ketika kita berbicara tentang pengembangan potensi pariwisata, ada satu kata yang tidak boleh dilupakan itu kan adalah eksplorasinya. Jadi kita harus ada ikhtiar juga untuk terus menjaga itu dan kita membangun kesadaran dari masyarakat yang tinggal di sana untuk melakukan itu. Karena jangan sampai kita punya pantai yang terkenal pink, tapi karena tidak dirawat dan tidak dipegang dengan baik, akhirnya jangan sampai juga kehadiran sepak bola pantai ini malah jadi merusak ekosistem. Malah jadi merusak ekosistem itu. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Kita tetap pada niat awal kita tadi
membangun sepak bola pantai dengan menjaga pantainya, dengan menjaga masyarakat di wilayah tersebut, dan harapannya di setiap kegiatan kita akan mendatangkan potensi ekonomi yang berputar ya. Paten. Kekepoan gue banyak kejawab hari ini soal Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia ASPI. Wah, gue nggak sabar. Gue benar-benar punya ekspektasi tinggi, bro. Jadi kita berdoa yang terbaik untuk asosiasi baru ini, untuk berjalan lancar, semua programnya terlaksana 2024-2028. Semoga Bang Ara juga sehat. Bang Ara kakinya lagi pasca sembuh dari sepak bola juga, dia betul-betul emang atlet kawan. Jadi semoga lancar, bro. Amin. Kita ketemu, kita ngobrol Jo, lagi nanti. Udah ada progres yang luar biasa dari ASPI. Siap. Dan semua rencana-rencana ASPI bisa buat nama Indonesia lebih keren Ya, lagi. mudah-mudahan kalau jadwalnya pas, nanti Jo kita bikin konten YouTube-nya di sana ya. Cocok. Di venue ya. Masuk barang itu? Masuk. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.